Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang. Oke, selamat siang Kak Yasini, Kak Meda, Kak Rai, Kak Haryati, Kak Yo, Kak Diah, Kak Novi, Kak Gusniarto, Kak Rina, Kak Heru. Selamat siang. Oke, Kak Widya Mardika, Kak Suratno. Oke, selamat bergabung kakak-kakak semua di pertemuan kita yang ke-12 dalam pertemuan tatap maya kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita mampu melakukan diskusi pada ruang hari ini dengan sampai nanti akhir pada pertemuan ke-19 nantinya. Oke, sebelum kita mulai, kakak-kakak siapa yang ingin memimpin berdoa? Kak Diah, coba pimpin doa dulu Kak Diah. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Selamat Kak siang. Mike mana nih? Salam bahagia selalu. Kak Mike diumpetin Kak Meda kayaknya nih. Nggak kelihatan. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Diah. Ya, sama-sama Kak. Nah, kita di kelas 004 adalah kelas yang spesial kakak-kakak karena memiliki 2 fasilitator. Di kelas lain itu tidak ada kakak-kakak seperti kelas kita nih. Karena kebetulan juga kemarin tiang ada latsar dan juga pas kebetulan ada sedikit sakit nih ke, dan hari ini untung bisa sembuh dan pulih kembali. Jadi kita kembali melakukan aktivitas tatap maya pada siang hari ini. Oke, kelas kakak-kakak yang paling spesial nih, nggak ada di seluruh Bali maupun mungkin di Indonesia yang memiliki 2 fasil gitu nggih. Oke kakak-kakak, jadi kelas ini adalah kelas yang luar biasa sekali kakak-kakak dan beragam dari TK, SD, SMP, SMA, semua ada di sini. Luar biasa sekali nih. Oke, kita lanjut materinya kakak-kakak. Nah, ini salam dan bahagia, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, semoga kita semua yang berada di ruang virtual ini diberikan kesehatan, keselamatan untuk mengikuti tatap maya pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita sampai memulai dari awal dan sampai juga berakhir nanti bersama-sama. Nah, ini adalah pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kira-kira kakak sudah pernah mendengar atau belum tentang asesmen autentik ini? Kira-kira ada yang pernah mendengar kakak? Belum, Kak Yo belum. Kak Meda ini udah, oke, sering melakukan ini Kak Meda. Oke, aman berarti nih, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, kita akan fokuskan bersama-sama nantinya kita akan bedah asesmen autentik pada pembelajaran PJOK pada siang hari ini. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu. Kita tepat tadi mulai pada pukul 14.00, jadi nanti ada 2 JP, kita akan berakhir di 15.30. Kemudian maksimalkan fitur chat, jika ada yang ingin bertanya ataupun menjawab nantinya silahkan gunakan fitur chat. Kemudian klik raise hand jika ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu kakak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, nanti kakak-kakak yang pertama dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua adalah kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubrik penilaian nantinya. Kemudian kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawatnya nanti. Di dalam kelompok nanti kita akan berdiskusi kembali kakak-kakak. Nanti akan ada 3 kelompok. Nanti akan ada juga pembahasan apa yang akan kakak-kakak bahas di dalam kelompok itu. Nah, ini adalah agenda kita, refleksi
atau review singkat hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi kelompok, kemudian presentasi, dan yang terakhir adalah refleksi dan pesan kunci. Ini adalah agenda kita pada hari ini, kakak-kakak. Nah, ini adalah review dulu sebentar, pembelajaran mandiri. Nah, ini ada nggak kemarin di LMS kakak-kakak? Ada Kak Medangi? Nah, tes keterampilan. Ada. Oke, Kak Rai. Tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Ini yang gambar A. Anggap kita gambar A yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, kira-kira yang mana ini kakak-kakak? Gambar B, Kak. Oke, Kak Yastini gambar B. Kakak-kakak yang lain? Boleh deh di kolom chat dulu. Yang mana yang autentik. Oke, Kak Nopi gambar B. Yang A, tes keterampilan dribble. Yang B adalah sepak bola, aktivitas sepak bola. Assessment sepak bola. Oke, Kak Suratno B. Kak Gusniarto B. Kakak yang lain, yang mana kira-kira asesmen otentik? Kak Yastini B. Oke. Penilaian otentik. Kak Meda B. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kak Diah B. Oke. Kak Haryati B. Oke. Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan komentar kakak mengenai gambar A dan B ini? Silakan kakak. Boleh raise hand langsung. Oke, Kak Yastini, mantap. Silakan Kak Yastini. Terima kasih. Kalau menurut saya, jadi gambar B menunjukkan asesmen otentik karena di dalam aktivitasnya melibatkan atau bermain sepak bola yang lebih mendekati kepada situasi nyata dalam penggunaan keterampilan gerak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Kak Yastini. Kakak-kakak yang lain? Boleh menyampaikan? Oke, Kak Nopi, silakan Kak Nopi dari TK. Oke, izin menambahkan. Berdasarkan itu yang saya baca kemarin di LMS itu terkait dengan asesmen otentik. Ini berarti dengan di gambar B itu melibatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap siswa dalam satu permainan untuk pokoknya dia tuh dalam penilaian otentik itu melibatkan 3 hal itu gitu. Jadi yang bisa terlihat itu semua adalah di B gitu. Karena pertama dari sikapnya mereka bermain, kerjasamanya kita lebih luas bisa menilai di B dibandingkan dengan yang A gitu. Itu aja sih bagi saya berdasarkan mode yang saya baca. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novi atas tanggapannya, luar biasa sekali. Oke, Kak Yu, silakan Kak Yu. Oke, terima kasih. Saya pelajari ternyata di B ini di kehidupan nyata. Jadi kalau itu kan benar-benar di kehidupan nyatanya untuk mencari prestasi atau motivasi. Jadi yang tadi sempat saya baca bahwa asesmen itu di dalam kehidupan nyata. Jadi di sana kan ada itu betul-betul bermain di sepak bola, kemudian di sana juga mencerminkan untuk prestasinya. Gitu Kak Muna, terima kasih. Oke, luar biasa sekali Kak Yu. Terima kasih Kak Yu. Oke, lanjut Kak Haryati dari SD juga. Dari TK.
menambahkan sedikit, Kak. Ya. Kalau yang saya baca di modul itu keterlibatan dalam aktivitas yang berbasis tim, jadi bermain bekerja sama dalam tim seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Haryati. Oke, jadi kakak-kakak semua sudah sudah sepemikiran dan juga sepemahaman bahwasannya yang gambar yang B ini adalah penilaian yang autentik, di mana penilaian autentik itu merupakan penilaian yang mencerminkan situasi nyata atau real secara keseluruhan dari sebuah permainan. Yang gambar A itu adalah merupakan bagian dari keterampilan atau teknik dasar dari sepak bola. Itu yang dites hanya keterampilan gerak siksak saja. Namun yang di gambar B itu adalah keseluruhan dari permainan sepak bola. Di sana ada keterampilan, kemudian ada sikap, ada juga pengetahuan. Jadi ada kekompakan, jadi strategi, kemudian bagaimana cara peserta didik itu berkoordinasi antara tim. Nah, itu adalah permainan yang real atau permainan yang nyata seperti itu. Jadi ini adalah permainan penilaian yang autentik pada gambar B seperti itu kakak-kakak. Oke, jadi saya rasa kakak sudah mempelajari, tidak ada yang beda persepsinya mengenai asesmen autentik seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana pelipatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Jadi kakak-kakak sudah ada yang ingin menanggapi ini dulu kakak? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen dari permainan sepak bola itu? Kira-kira bagaimana pelibatan dari peserta didik dalam asesmen itu? Oke, Kak Yastini, silakan Kak Yastini. Baik ya, jadi pelibatan peserta didik itu dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk bermain dalam situasi permainan yang sesungguhnya. Kemudian bisa dengan mengamati, kemudian memberikan umpan balik, serta melibatkan mereka dalam diskusi reflektif tentang keterampilan yang digunakan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Kak Yastini pendapatnya. Jadi guru-guru atau kita sebagai guru itu bisa langsung melihat proses dari peserta didik, bagaimana peserta didik itu melakukan aktivitas, melakukan permainan. Jadi jadi peserta didik itu sudah terlibat dalam permainan tersebut. Jadi kita tinggal memantau bagaimana perkembangan dari peserta didik kita, apakah mereka bisa mengatur posisinya, bagaimana teknik dasarnya, apakah teknik dasar sebelum dia bermain, apakah bisa dikembangkan atau tidak, seperti itu. Karena ada yang mahir saja di pada saat melakukan teknik dasar, pada saat bermain itu bisa saja teknik-teknik dasar yang bagus kita nilai itu berbeda mungkin pada saat dia bermain nyata, seperti itu kakak-kakak. Bisa saja terjadi seperti hal tersebut. Jadi penilaian ini kita sebagai guru kita wajib melakukan penilaian autentik seperti itu. Kita tidak menilai per bagian, kita menilai keseluruhan dari peserta didik kita. Kemudian bagaimana kakak-kakak merancang asesmen untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, kemudian pelibatan peserta didik. Ini kakak-kakak sudah sudah baca di LMS kira-kira untuk penilaiannya seperti apa? Sudah dapat nggih? Sudah baca nggih? Sampun sepintas nih. Pintas ada semua di modul berarti kakak-kakak nggih? Oke, kalau ada mungkin tapi yang baru sepintas saja bacanya. Oke. Kita nanti akan bahas ini lebih dalam atau lebih mendalam nanti di kelompok. Kakak-kakak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti untuk pembelajaran, kemudian aktivitas, pelibatan murid dan juga penilaian itu kita akan bahas di grup nanti kakak-kakak. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mendesain asesmen autentik. Dimulai dari identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, kakak-kakak menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas pembelajaran yang akan dinilai.
Pastikan tujuan pembelajaran tersebut mencakup keterampilan dan juga pengetahuan yang ingin diukur. Jadi ada nilai keterampilan dan juga pengetahuan. Itu harus ada yang pertama. Identifikasi yang pertama Kakak. Kemudian setelah identifikasi, kita lanjutkan ke penetapan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kakak menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan kriteria, kakak memilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, kakak akan memilih aktivitas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Nah, pastikan aktivitas tersebut meliputi penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan dari pembelajaran itu. Itu yang ketiga, kakak. Yang pertama, mengidentifikasi, menetapkan kriteria, kemudian menentukan atau memilih aktivitas. Setelah itu adalah merancang rubrik penilaian. Nah, nanti kakak akan membuat rubrik penilaiannya yang jelas dan terperinci. Nah, di situ ada level-levelnya, level 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kakak akan merancang rubrik penilaiannya. Kemudian setelah merancang rubrik penilaian, kakak akan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik saja, namun juga mencakup pengukuran konseptual terkait pengetahuannya. Nah, ini harus terintegrasi antara keterampilan dan juga pengetahuan. Setelah tahap yang kelima, mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan, kakak akan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen memberikan kesempatan peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Jadi peserta didik itu diberikan kebebasan mereka untuk menentukan aktivitas ataupun apapun yang ingin peserta didik itu lakukan untuk menyelesaikan tugasnya. Boleh nanti kreativitas peserta didik apapun itu nanti tujuan akhirnya untuk mencapai tujuan akhir. Peserta didik itu bebas menentukan kreativitasnya masing-masing untuk mencapai tugas yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian setelah yang keenam, peserta didik diberikan kebebasan dan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, ini uji coba dilakukan digunakan atau kakak menggunakan kelompok kecil untuk menguji coba rancangan penilaian ini atau asesmen ini. Setelah dilakukan uji coba, baru kakak akan mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Nah, setelah mendapatkan umpan balik, baru nanti akan direvisi dan juga peningkatan. Jika ada umpan balik dari peserta didik, kakak akan merevisi, kemudian akan melakukan pengkajian ulang, kemudian melakukan revisi dan juga peningkatan dari asesmen yang telah kakak buat. Kemudian baru terakhir adalah refleksi. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menentukan desain asesmen otentik. Ada 10 tahapannya kakak. Kayaknya sudah ada di LMS juga, kita perjelas sedikit. Nah, ini adalah jika dalam kelas kakak itu terdapat peserta didik yang heterogen. Ada atlet, ada yang umum, peserta didik yang umum, dan juga ada peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjangnya. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, itu kira-kira seperti apa kakak? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira seperti apa asesmen otentik yang akan dibuat jika ada kasus seperti ini kakak? Ada peserta didik yang heterogen, ada yang atlet, mungkin kemudian ada yang biasa-biasa saja, kemudian peserta didik ada yang disabilitas. Kira-kira seperti apa nanti rubrik penilaian asesmen otentiknya? Ada yang bisa menanggapi kira-kira ini kakak?
Oke, Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Oke, kita coba. Saya coba ya, karena kebetulan karena ini mungkin kalau untuk PJOK agak ini ya gitu, agak berbeda dengan BPK gitu. Jadi yang pertama, seperti apa asesmen otentik? Yang pasti kita akan menentukan tujuan pembelajarannya dulu, yang akan dibuat, tidak mengesampingkan terutama niki yang ada disabilitas niki gitu, gimana karena mereka yang harus diutamakan, walaupun ada atlet, walaupun ada yang umum, mereka yang dengan keterbatasan tetap harus diutamakan gitu. Bagaimana rubrik itu dibuat, mungkin untuk cakupannya bisa dari kriteria yang biasanya 4, 1, 2, 3, 4 dapat nilai 4 atau seperti apa, itu bisa ditambahkan lagi dengan beberapa kategori untuk mengakomodir yang disabilitas. Jadi tambahannya mungkin sampai 6 atau sampai 5 gitu. Biasanya itu cuma 3 jadi 4 atau jadi 5, lebih banyak lah gitu untuk mengakomodir terutama teman-teman yang disabilitas. Kalau yang umum sama yang atlet kita sudah tahu bedanya kan gitu, yang pasti mereka akan baik gitu kan. Tapi untuk disabilitas setidaknya diberikan kesempatan juga untuk memperoleh asesmen yang adil lah untuk mereka. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nopi atas tanggapannya. Oke, jadi jika memiliki peserta didik yang disabilitas, tentu saja nanti kakak-kakak silakan membuat asesmennya sendiri agar tidak menjatuhkan atau mengesampingkan peserta didik kita yang disabilitas. Silakan nanti kakak-kakak membuat atau menambahkan kategori-kategori yang ada. Bisa kakak juga pisahkan antara yang disabilitas dengan yang umum atau yang dengan atlet itu. Bisa kakak bedakan rubrik penilaiannya. Kemudian kakak bisa merancang nanti asesmen atau kategori-kategori dari 1 sampai 5 itu bisa kakak bedakan nanti yang disabilitas dengan yang normal seperti itu. Nanti agar tidak membedakan menyamakan nanti penilaiannya yang disabilitas disamakan dengan yang tidak disabilitas seperti itu. Itu harus kita bedakan ya kakak. Atau kita bisa menambahkan seperti Kak Nopi tadi menambahkan kriteria, boleh itu kakak-kakak. Jadi yang intinya kita harus membedakan dari penilaian asesmen atau penilaian dari yang normal dengan yang disabilitas. Seperti itu kakak-kakak. Nah ini adalah salah satu contoh asesmen sudah ada di LMS, yaitu di 26B elaborasi isi. Mungkin kakak-kakak bisa lihat kembali di sana, nanti ada penilaian-penilaian yang ada penilaian diri sendiri, kemudian penilaian teman, dan juga penilaian lagi satu penilaian diri sendiri, kemudian penilaian penilaian antar teman, dan yang terakhir ada penilaian lagi satu observasi dari penilaian guru. Itu ya, ada 3 kakak-kakak. Nanti, nah ketiga ini akan kita bahas di masing-masing kelompok. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan sesi diskusi di masing-masing kelompok. Nah, nanti silakan kakak membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, ini adalah tugas kita kakak-kakak. Membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi sudah ditentukan materi kita adalah materi sepak bola. Kemudian kakak-kakak menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubriknya. Kemudian jenjang pendidikan itu dibebaskan, boleh TK, SD, SMP, atau SMA. Kemudian kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu membuat penilaian diri siswa.
rubrik penilaian diri siswa. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau rekan sejawat. Kemudian kelompok C adalah membuat rubrik observasi dari guru. Kemudian waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Nah, nanti dalam kelompok kakak-kakak itu dibebaskan bisa membuat di WordPress, kemudian PPT atau Google Slide dan sebagainya. Kemudian nanti hasil diskusi itu yang jelas kakak-kakak akan presentasikan selama 35 menit. Jadi ada 30 menit pengerjaan, atau kita balik nanti 35 menit pengerjaan, kemudian 30 menit untuk presentasi. Jadi masing-masing kelompok diberikan kesempatan 10 menit untuk presentasi. 10, 10, 10. Seperti itu kakak-kakak. Kira-kira aman kakak-kakak? Bisa? Kita akan lanjut. Oke. Materinya yang ini nggih. Coba yang share. Nah, yang ini kakak ada di buku, ada di modul kakak. Yang pertama ada penilaian diri. Nah, ini sudah ada contohnya. Nah, seperti ini contoh rubrik penilaiannya. Nanti kakak materinya adalah sepak bola tadi kakak. Kita sudah tentukan sama materinya sepak bola. Kemudian silakan kakak menentukan kriterianya seperti apa nanti, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ada yang awal berkembang, layak, kemudian cakap, mahir. Itu penilaian diri sendiri, kemudian penilaian antar teman atau peer assessment. Di sini kakak bisa scan contohnya. Nanti silakan kelompoknya bisa men-scan contohnya, di sana sudah ada. Kemudian observasi dari guru. Nah, ini adalah observasi dari guru. Ini adalah kriterianya sama. Nah, ini yang akan kakak-kakak buat di masing-masing kelompok. Itu kakak-kakak. Itu yang akan kakak buat di masing-masing kelompok. Kelompok A nanti akan membuat rubrik penilaian diri. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Begitu kakak-kakak. Bisa kira-kira kakak-kakak nih. Kita akan bagi kelompok sekarang. Waktunya adalah 30 menit. 35 menit. Nanti 30 menitnya untuk kita diskusi. Oke. 1. Jadi ada 55 orang. Kelompok B. Oke. Oke, kakak-kakak, kita akan segera bergabung di kelompok.
Oke, silakan kakak langsung join di kelompoknya. Kita berenam Kak di sini. Berlima kak. Rai ada 2. Sorry, saya ada 2. Oh Anda ya jadi 2. Oh kak, iya. Sorry. Oke, silakan. Sorry. Ayo guys buat. Gas Apa kakak. tadi? Apa tadi tuh? Cepetan. Yuk Kak Nopi, silakan. Aduh, kalian itu. Please deh. Percayakan sama Kak Nopi. Nggak bisa. Ayo, Nop. Main room yang Gambarnya kelompok apa A itu? kakak. Gambarnya? Penilaian diri siswa ya. Oh, penilaian diri siswa. Ya. Oke, penilaian diri siswa gambarnya apa tadi ya? Tugasnya Materinya sepak bola tadi. kakak nih. Sepak bola tadi kan? Ya, semua materinya sepak bola nanti. Coba Oke, yang ke kelompok sebelah dulu. Oke, oh beda-beda ya, beda-beda Ya. rubrik ya. Ya, beda rubrik kakak. Oke. Oke. Buat yang ini kan Kak, seperti ini modelnya kan? Atau bagaimana nih? Bentar, saya tadi agak ngeblank. Buat tujuannya dulu gitu ya. Apa lagi? Ini gerakan dapat dimanfaatkan, tujuannya pakai ini. Materinya ini. Petunjuk asesmennya dibuat juga nggak? Apa gimana tuh? Lengkap apa gimana? Tujuan pembelajarannya dan KKTP-nya dulu Kak. Oh itu dah tujuan pembelajaran sama KTP-nya dulu ya. Sepak Ya, bola Kak. kan? Ya, sepak bola. Kita buat pakai apa? Word aja? Lebih gampang ya? Ya, pakai Word aja. Nah, terus jenjangnya pakai apa? SD ya? Oke, bisa. Bebasin aja boleh. deh. TK. Wow, TK Kok nggak lumayan. ada? Biar seru nah. Aku kan tinggal ngetik-ngetik aja. Ya hahaha, seperti biasa. Aku tinggal buat. Yuk, bentar aku lihat dulu. Mau pakai SD apa SMA ini? Yang mana aja bisa. Bentar, saya sambil ketik ya. Nah, terus siapa yang guru SD di sini? Ada? Kalau nggak SMP aja pakai, kan jenjangnya Ya. boleh. SMP boleh juga ya. Kelas apa dia? Kelas berapa? Semester ganjil. SMP ya pakai ya? Ya, boleh. Yang SMP siapa? SMP tuh Kak Rai itu SMP tuh. Nah, Kak Rai SMP. Nah, Engken, SMP. Ya, kan Kan materi dirimu. SMP, SMA sama SD kan agak beda dikit-dikit aja sih, cuman Iya. Banyak bedanya Kak. Dasar. Yuk guys, berarti kriteria asesmen ya berkembang pakai tabel aja ya. Ya. Itu aja. Materinya sepak bola tadi ya.
Nah, apa tujuannya? Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyusun dan memperagakan strategi gerak Ini itu apa atau ini? apa? SMP? SMP? Enggak, tujuan pembelajarannya TP-nya. Oh iya itu dah TP-nya SMP. Boleh. Kelas 9? SMA ya, kelas 9. SMP? Ya SMP kelas 9. Kalau Ya. 10 sudah SMA. Nah, peserta didik menyusun dan memperagakan strategi dapat Ya, dimanfaatkan seperti itu. meningkatkan capaian keterampilan gerak sepak bola gitu berarti ya? Ya, boleh. Ini masih kayak gitu sih. Sepak bola, motivasi belajar dan kemandirian. Oh, cuma ngedit paste aja nih. Motivasi belajar dan kemandirian serta sportivitas. Kemandirian serta sportivitas. Kan sepak bola soalnya. Memahami dan mempraktekkan kalau nggak salah ya, apa ya? Dibuka dulu gininya apa namanya tuh ATP-nya. Ini saya stop dulu. Oke, saya stop dulu yang ini ya. Bantu Kak Rai untuk TPE, untuk TP-nya Kak Rai. KTP-nya sudah yang di tabel itu sesuaikan Kak. Tabel yang tadi gitu. itu. Tinggal sudah berkembang itu kayaknya sih biasanya. Ada yang sudah berkembang sesuai harapan. Kalau saya baca sih, lupa saya. Kak Rai, tujuannya coba dibaca nih Kak, peserta didik menyusun dan memperagakan. Coba menyusun. disesuaikan. Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan. Peserta didik mampu mempraktekkan aktivitas keterampilan gerak. Baru keluar yang pintar nyusun kata-kata nih. Cepetan, peserta didik mampu mempraktekkan. Mampu. Bukan mempraktekkan dulu. Memahami dan memperhatikan, Agus. Boleh mampu menganalisis, memahami, mempraktekkan, itu 3 tujuannya. Menganalisis. Boleh buat 1 tujuan aja dulu. Boleh, menganalisis, memahami, dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk ini. Bisa kan? Kan 1 ya, kelas 9 soalnya. Kan dia dipakai 1 paket nih. Apa cukup sampai di sini aja, sampai di meningkatkan capaian keterampilan gerak sepak bola, keterampilan sepak bola, dan sportivitas ini jangan dipakai apa gini. Coba paste KKTP-nya Kak. KKTP-nya nggak bisa dipaste, no? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini saya coba. Kecuali diubah di Word dulu baru. Enggak. Bapaknya nggak bisa, berarti buat aja ya. Iya, boleh.
Nggak nggak bisa bisa. di copy itu ya Kak ya. Nggak bisa. Maunya cepet, aku juga mau ngopi, cuman nggak bisa. Itu PDF ya? Jadinya, ya, Convert dulu pakai udah. mana? Ini di-convert dulu gitu. Udah? Di-convert dulu. Waktunya lagi convert kan? Ya udah. Dikit-dikit aja. Coba kita convert dulu. Ayo nih. Kiam ada. Mohon izin masukan, kalau bisa coba lihat di modul ajar tujuannya untuk sepak bola di SMP. Tujuannya biar nggak salah. Awal berkembang layak, cakap, mahir. Oh ini gini dia nih. Keterampilan gerak ini. Itu gerakan spesifik berarti dia. Gimana? Mau pakai ini? Oh, pakai passing aja Kak atau dribbling gitu loh. Gininya tujuannya. Oh gitu. Memahami keterampilan passing sepak bola gitu istilahnya. Oh lebih spesifik lagi. Ya biasanya seperti Memahami strategi. Oh kok teknik ya, memperagakan. Biasanya menggiring bola, ya, menendang bola, ya, gitu. Menggiring bola, menendang bola. Apa lagi? Itu aja. Menggiring dan menendang dalam. Berarti ini kan nggak sesuai dia dong. Memahami dan memperagakan teknik menggiring bola, serta menggiring bola, menendang bola, serta apa lagi temannya kalau menggiring, menendang sama apa? Mengumpan. Serta mengumpan. Menendang tuh. Mohon izin bisa berikan masukan nggak? Jadi kalau penilaian dalam gerak itu biasanya kan menggiring bola. Jadi ada sikap awalnya, misalnya skornya berapa, sikap pelaksanaan ada berapa, kemudian gerak lanjutan ada berapa, baru nanti penilaian yang lain gitu. Mungkin itu. Berarti menganalisis melakukan teknik menggiring bola, menendang bola ini kan dibagi 3 nanti ini berarti ya. Soalnya saya nanti transfer dananya. Yang kemarin transfer siapa itu kan ada bukti transfer. Kayak gini nggak sih dia jadinya? Itu saya nggak tahu bahasanya ya, tujuannya tuh saya nggak tahu. Kak Novi, udah tak bantu, tak convert ke Word itu, coba buka, udah tak kirim ke inimu, WA-nya. Oke. Biar bisa ngopi. Boleh Ibu.
Nih Kak Gusniarto sama Kak Rai seperti ini maksudnya. Satu gini aja Kak, biasanya satu gimana ya, gerakan aja sih biasanya menggiring, misalnya keterampilan menggiring bola levelnya berapa. Awal berkembang kan gitu ininya. Ini level ya, ini kan level Keterampilan kan. geraknya level 1 dijelaskan, diuraikan di sana sampai dia mahir, biasanya seperti itu. Oh, kayak Di gitu sini dah. kan level. Kayak gini kan maksudnya jadinya. Ya itu dah. Oh, Ini dah berarti level 3 komponen ya. Iya kan dia menggiring, menendang sama mengumpan. Ini saya nggak tahu tujuan pembelajarannya apa. Kalau saya sih biasanya 1 Kak. Biasanya 1. Boleh 1 aja pakai menggiring satu. bola gitu aja misalkan. Menggiring bola. Menggiring bola aja ya, ya biar aman ya. Terus ini bahasanya apa nih? Peserta didik kalau belum berkembang berarti sulit mengontrol bola, sering kehilangan bola, seperti itu misalkan. Sebentar. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis dan memperagakan teknik. Boleh sih 2, biasanya 2 sih. Biasanya 2 sih. Dengan baik ya, dengan benar. Itu bahasanya. Baru. Tujuan pembelajaran. Biasanya sih sudah dibagi tujuannya Kak. Oh iya. Awal berkembang apa kategorinya? Kalau di sini dia pakai kesulitan menjalankan teknik dribbling saat sering kehilangan bola. Sama kurang lebih? Samain sih, cuma diganti gini aja sih. Diganti kata-kata gini. Katanya aja kan? Ya, itu aja sih. Ini menggiring bola, kriteria asesmen anak mampu mengiring bola Pak. Kriterianya kayak apa? Oh, keterampilan menggiring bola berarti di sini gitu. Kok gampang banget boleh. Ya? Keterampilan mengiring bola. Kalau Kakak mau tambahin lagi 1 boleh kok Kak. Saya udah baca boleh. Kesulitan menjalankan teknik menggiring gitu berarti ya. Ya. Jadi ya jadinya ya. Ya gitu Kak. Dan sering kehilangan kendali bola. Terus yang ini oh, paham. Itu aja sih. Oh, nggak jauh beda ya? Hanya ganti keterangan permainannya aja. Ya. Oh, ampun. Oh, berarti bisa banget sih. Mata tuh. Mantap Mak Novi, cepat Mak Novi ya. Wah, Kak Novi memang Anda itu mantap pokoknya Kak Novi. Sada aja, nggak ada cerita-cerita. Tahu nggak aku nggak ada di sekolah, tahu belakang. Kak Novi memang the best. Enggak lah. Aku disuruh dinas lagi mau berangkat, kampret habis. Aku pindah tempat, aku tidur. Sakit kepala kan, udah seharian aku nggak ada di sekolah itu menggiring. Aduh. Ini aja kan, bener ya? Oke. Ini kan, bener ya? Udah ya, segitu ya? Gangguin sedikit. Begitu aja. Ini apa lagi nih? Kak mau tambahin ininya, terampilannya apa enggak? Ya, kalau enggak langsung aja sih. Nggak tahu. Oh, biasanya teman kalau di PAUD tuh dia ambil 1 sih, biasanya Ibu Gong ya 1 aja ya. Jadi khusus kita contoh menggunting gitu namanya. Kita melihat dia bagaimana gerakan tangannya gitu. Jadi kita kalau fokusnya kalau memang ada 2 kita buat 2 aja tujuan pembelajarannya. Jadi kita bisa tahu gitu. Secara umum ya Kak ya tujuan pembelajaran nanti dipecah lagi biasanya kalau di modul saya tuh tujuan pembelajaran diuraikan lagi dari 3 gitu. Ini kan secara umum. Yang menganalisis, memahami ini kan perlu ini karena dia kan peserta didik mampu menganalisis, memahami dan memperagakan teknik menggiring bola dengan benar kan gitu. Berarti dia kan pengetahuan 1,
Kayak gitu udah maksud saya. Di itu kan tujuannya menganalisis dan ini jadinya dia tuh dipecah lagi tujuan pembelajaran biasanya gitu. Dipisah lagi nih. Oh, enggak sih di tujuan pembelajarannya saja sih kalau gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kan ditambahin keterampilan menggiring, di bawahnya apa, pengetahuan menganalisis apa Ya sih, kemampuan kalau memahami. gini ada di sana. Kan tergantung tujuan pembelajarannya kita. Ini Oh, keterampilan itu dah maksudnya. Oh, ada. pengetahuan ada nih. Bu Novi, Ya, Bu Novi mungkin maksudnya tuh gini, tujuan pembelajarannya dia satu, tapi bisa yang dikembangkan penilaian. kemampuannya. iya. Dikembangkan itu maksudnya. Berarti ini pengetahuan apa? Itu keterampilannya. Yang tadi kan pengetahuannya. Terus kalau ini pengetahuan apa? Menggiring sama memahami, menganalisis dan memahaminya dipisah lagi. Kalau bisa Analisis berarti ya tujuannya itu harus ada di kriteria assessment tuh Kak. Jadinya makanya. Menganalisis, jadinya menganalisis di sana tulisannya ada menganalisis ya. memahami dia gitu kalau kawan saya. Menganalisis kan gitu jadinya dia. Ya harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya biasanya gitu. Pengetahuan menganalisis. Itu gimana kalau kita pakai memahami dan mampu Ya yang mempraktekkan gitu ya. Memahami dan mampu mempraktekkan gitu. Biar nggak ruwet, buat tujuannya yang gampang aja. Mampu memahami Ini udah mempraktekkan itu aja sih. Ya, memahami dan mempraktekkan. Teknik apa gitu? Dapat memahami dan Mempraktekkan teknik menggiring bola, apalagi itu sesuai tujuan sehingga itu nanti kita pakai asesmennya gitu. Berarti ini mempraktekkan jadinya. Berarti kalau dua memang kita butuhkan dua buat di sana tujuannya kalau menggiring bola misalnya dengan passing gitu. Dua aja berarti kita buat gitu. Pengetahuannya kan dia yang satu memahami kayak anak dapat memahami kan gitu jadinya dia. Nanti kan bisa dibuatkan soal di bawahnya gini. untuk dirinya buat yang kemarin itu siapa yang Gitu. Gimana bahasanya kalau memahami? Ntar saya lihat dulu. yang kata 50 gitu yang ceweknya kan kasih tahajud cowoknya tak kasih 50 ceweknya 50 Ini awal berkembangnya hanya 300 ya. Sip ya. Itu rubrik penilaian diri dan siswa Kak ya? Ini diri aja pakai ini. Pakai diri aja. Penilaian diri siswa.
berarti Ini kan diri siswa menilai ini. siswanya, ya menilai diri siswa ya. Ini kan diri siswa ini. Iya, iya, iya. Menggiring bola. Bantu. Coba Kak Rai bantu lihat ininya Kak, namanya Apa? bahasanya bener nggak? Pengetahuan tentang menggiring bola. Yang pengetahuannya ini. Ini yang berkembang, mampu mengidentifikasi Teknik menggiring bola, tapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai teknik tertentu. ya, isi dan peran dalam Belum ini belum, yang ini belum. Mampu. Dengan berbagai peran kan bisa Dalam ini tim. memahami posisi dan posisi peran ya dalam tim dia pakainya layaknya. Oh, berarti tujuannya itu Sudah, sama ya. dengan tim juga ya. Ya, enggak apa-apa. Bisa kan? Oh, sepak bola. Enggak sih, nggak apa-apa. Udah. Pengetahuan tentang menggiring bola itu bisa kan? Iya. Apalagi Sama- selanjutnya. Oh, apa lagi? Itu kan? Hah? Apa namanya tuh? Rubrik. Enggak, Itu satu-satu yang itu A kan sendiri, yang A diri, yang B teman, yang C observasi guru. yang siswa ya? Yang siswa, yang diri aja, diri siswa aja, rubrik untuk diri Ini kan aja. KKTP-nya. Terus? Ini yang buat kan masih baru KKTP kan? Terus apa lagi? Tuh yang Ini. rubrik penilaian tuh. Bukannya ini rubrik penilaian. Tuh, lembar foto. Apa Mbak kecil. Mana yang ini? Ini rekap hasilnya nih. Ini diisi. Coba cek di atasnya Kak, apa tuh? Itu KKTP tadi ya? Ya. Jadi dia banyak kan. Dia ada bola basket dalam berbagai situasi. Ini dia rubrik asesmen Joka. Oh iya, berarti dalam satu gini. Berarti kurang gininya aja sih. Yang di bawahnya itu Kak, intervalnya itu Kak. Nih. Ini ya. Ini aja sih. Tapi skor kolaborasi, menggiring bola ada kolaborasi nggak? Nggak boleh di tujuannya sesuaikan sama yang di gini Kak. Ini cuma dengan benar doang. Dengan benar. Nah, mohon izin Kak Rai, kan kita menilai menggiring bola, berarti kan siswa itu menggiring bola satu-satu atau berteman gitu. Jadi tergantung itu udah situasinya gitu. Berarti kelompok aja tulis timnya itu ganti dengan berkelompok. Mungkin ya. Secara berkelompok gitu. Ya, kalau tim itu kan dia bermain biasanya. Ini aja ya. Gitu jadinya. Ya kan, secara berkelompok kan gitu jadinya dia. Secara pemain praktekkan teknik menggiring bola. Yang ininya ini di asesmennya aja sih dirubah. Kalau yang di tujuannya nggak usah. Oh gitu. Uh-uh. Ini berarti dengan benar. Terus yang mana berarti terus ini secara berkelompok ini berarti. Sudah. Ya. Yang mana tuh ya? Mungkin gini aja Kak, misalnya kan awal berkembang tuh, mungkin di bawahnya isi kurung, isi skor di sana, misalnya berapa skornya, apakah 50, kalau berkembang misalnya 70, layak misalnya 80, kemudian cakap mungkin 90, mahir 100 gitu misalnya. Nah, maksudnya awal berkembang tuh isiin langsung skornya. Ini 51 ya, di bawahnya itu isi dalam kurung.
awal berkembang itu dalam awal berkembang itu di bawahnya isi dalam kurung. Ya, boleh. Kayak gitu. Itu kan awal berkembang tuh. Lah. Itu 51 sampai 5 sekian itu ditaruh di bawah awal berkembang dalam kurung gitu. Ya, dia maksudnya dia Kayak gitu ya? Kayak Di gitu kotaknya maksudnya Kak, di kotaknya Iya, di langsung awal kolomnya, Kak. berkembang. Oh, itu kan awal berkembang ya. Awal Sorry. berkembang langsung ya. Sorry. Di tabelnya tuh. Om. Di sana ada. Ya, itu dah. Ya, masuk benar. di sini dah. Sana dah. Oke. Iya. Iya. Oke. Keren. Satu kali kan? Ya. Masuk dokumentasi mobilnya ya. Itu berarti. Oh iya. Oke, sip. Ini aja berarti. Nah, Ini skor akhirnya ngaruhnya gimana? Skor akhirnya aja. Ya, skor akhirnya gimana? Skor akhirnya? Apa tuh? Berapa tuh? Wait. Dibagi 4 nih. Udah diganti tuh skor passingnya tuh, skor dribblingnya. Skor. Loh. Kok tulisannya jadi berubah? Passing tuh diganti bisa nggak ya? Skor passing. Skor apa nih? Skor menggiring gitu? Nah, dia tuh ditambah-tambahin ya. Itu kan skor akhir kalau ada beberapa penilaian misalnya menggiring bola, passing gitu. Kalau kita satu aja passing itu menggiringnya aja. Ya itu udah menggiring dibagi berapa ya, Kak ya? Nggak perlu itu kan itu sudah ada skornya awal berkembang sekian. Jadi siswa A apakah dia masuk awal berkembang atau berkembang layak, cakap dan mahir kan sudah ada nilainya tuh. 1 aja nih kayaknya. Iya, berarti tinggal ditambahkan pengetahuannya sekarang. Oh berarti skor akhirnya berarti keterampilan gitu berarti nilai keterampilan ya? Tambah nilai pengetahuan bener nggak sih? Dibagi 2. Iya dibagi 2 kan kita dibagi 2 dibagi 2 tidak ada itu aja karena kita satu aja bagi 2 bagi 2 ya. Ya. Kan gitu jadinya ya? Iya. Skor sama dengan skor akhir gitu ya. Oh iya salah. Sorry. Wah, dimarahin juga pakai. Berarti kan gini dia, nilai keterampilan. Kan gitu jadinya ya? Ya. Oke. Pas nih? Tujuannya udah? Udah tujuannya
peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan teknik menggiring bola dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola dengan benar. Boleh ya? Dengan benar dalam permainan sepak bola. Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan teknik menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan benar. Boleh ya? Dah. Udah segitu aja berarti ya. Rapiin aja sih. Dirapiin aja. Oke Kak Novi, udah semua mau join? Oke, silakan. Ya. Oh, saya stop share dulu ya. Ya. Oke. Oke kakak, sekarang kita akan lanjut ke diskusi kelompok. Kelompok yang mana yang ingin presentasi? Yang pertama kakak, waktunya 10 menit untuk diskusi satu kelompok maksimal ya. Boleh kurang, 5-10 menit. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang ingin presentasi yang pertama kakak. Ayo. Boleh raise hand. Kelompok yang mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Yuk kakak. Oke Kak Rina, silakan kelompok 2 Kak Rina. Silent walk ini dia. Silent walk. Kebetulan kalau kami karena saya sepeda satu kantor, jadi kami bisa berdiskusi. Gitu. Jadi makanya kita silent work. Gitu. Oke, mantap Kak Rina. Baik, kita akan coba untuk penilaian teman. Nanti mungkin kita berbagi peran ya untuk menjelaskan. Saya coba akan share screen dulu. Baik kakak-kakak sekalian, kami akan menjelaskan tentang penilaian oleh teman. Jadi di kelompok 2 ini ada Kak Heru, ada Kak Dewo, ada Kak Melia, dan juga saya sendiri Karina. Sorry, ini ada yang saya salah, belum saya edit ini asesmen. Baik, ini yang kami lakukan adalah di kelas 5 semester 1 ganjil, di mana materi yang kami akan kupas tentang keterampilan gerak dasar permainan sepak bola. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami dan menerapkan keterampilan gerak dasar dalam permainan sepak bola. Lalu ada ketercapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik jelaskan dan mempraktekkan keterampilan gerak dalam bermain sepak bola. Aktivitas atau tugasnya, peserta didik dapat partisipasi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Setiap tim tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik dasar keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan sepak bola. Untuk rubrik penilaian yang pertama, kedua, ketiga akan disampaikan oleh Kak Meda. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Untuk rubrik penilaian di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah awal berkembang, terus berkembang, layak, cakap, dan mahir. Di mana yang setelah kami diskusi tadi, yang pertama kita mengambil adalah sikap sportif. Untuk awal berkembang di sini rubriknya adalah sering menunjukkan sikap tidak sportif atau malu. Kemudian berkembang di mana peserta didik mulai memahami pentingnya sportivitas, tetapi masih sering emosional. Untuk layaknya biasanya itu sportif, tetapi kadang emosional
dalam situasi tertentu. Kemudian untuk cakap, selalu menunjukkan sikap sportif dan menghormati aturan permainan. Yang terakhir adalah sangat sportif, di mana untuk mahirnya sangat sportif, selalu menghargai lawan dan wasit, kemudian memberikan contoh sikap yang baik. Untuk poin kedua adalah mengoper bola atau passing. Di sini yang untuk berkembang sering salah mengarahkan, mulai berkembang maksudnya sering salah mengarahkan bola saat mengoper ke teman. Kemudian yang kedua bisa mengoper bola dengan benar tetapi kadang tidak tepat sasaran. Kemudian untuk layaknya mampu mengoper bola dengan akurat dan cukup terarah ke teman. Kemudian tahap berikutnya adalah mengoper bola dengan baik dan akurat sesuai dengan situasi permainan. Untuk mahirnya sangat mahir mengoper bola dengan akurat baik umpan pendek seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan bola atau controlling. Untuk mulai berkembang, sering kesulitan menghentikan bola dengan kaki atau bagian tubuh lainnya. Kemudian berkembang bisa menghentikan bola, tetapi sering tidak sempurna. Kemudian cukup baik dalam menghentikan bola dengan kaki dan bisa langsung memainkannya. Untuk layak mampu menghentikan bola dengan kaki dan bisa memainkannya. Untuk mahir, sangat mahir menghentikan bola dengan berbagai bagian tubuh dan sikap melakukan tindakan berikutnya. Terima kasih Kak Irena. Selanjutnya saya lanjutkan. Untuk rubrik selanjutnya silakan kepada Kak Heru. Kedengeran suaranya di sini soal dekat masjid soalnya. Kedengeran suara saya kakak-kakak? Kedengeran Kak, kedengeran Kak. Jelas Kak Heru. Saya dekat masjid. Baik, terima kasih kakak. Ya mungkin tidak saya bacakan ya untuk kriteria penilaiannya. Mungkin saya bacakan untuk item-item yang dinilai. Nah, nanti di sana kan sudah ada tingkatan-tingkatannya apa saja tingkatan-tingkatan penilaiannya dari berkembang, awal berkembang, layak, cukup dan maju. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Meda beberapa item-item yang dinilai dalam sepak bola. Tadi sudah disebutkan sportivitas, dribbling, nah ini menembak juga. Coba ke bawah Kak. Ya, dan kerja sama tim. Ya, untuk kriteria penilaiannya berawal ya sesuai dengan yang ada di yang ditampilkan di depan. Nah, untuk keterangan bawah Kak, langsung bawah aja. Nah, untuk keterangan interval penilaiannya, untuk awal berkembang itu skalanya 0 sampai 20. Nah, untuk berkembang 20 sampai 40, layak 40 sampai 60, cakap 60 sampai 80 dan mahir 80 sampai 100. Ya, itu saja sih Kak. Dan saya sedikit menambahkan. Nah, jadi ini nanti yang menilai adalah setiap peserta didik. Jadi setiap peserta didik dia menilai temannya dengan memberikan nilai berdasarkan kolom kriteria yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi siswa di sini melakukan pengamatan terhadap temannya yang lain, melihat apa yang dilakukan temannya dari gerakan bermain sepak bola ini. Tadi sudah ada poin-poinnya apa saja yang dinilai. Nah, itulah yang temannya nanti yang akan menilai. Nah, nanti kalau sudah dinilai, hasil tersebut akan diberikan oleh guru dan dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Seperti itu kakak-kakak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Rina. Terima kasih Kak. Baik kakak-kakak sekalian, sekian presentasi dari kelompok 2 yang mana kami mengupas asesmen teman. Jika ada tambahan dipersilahkan. Oke, berarti sudah ada jempol dari Kak Suratno dan juga Kak Novi. Berarti untuk kelompok 2 sudah sangat jelas sekali nih untuk presentasinya. Luar biasa sekali Kak Rina. Untuk kelompok 2.
Baik, terima kasih. Izin stop share. Oke, siap. Terima kasih Karina. Karina, Kak Meda, Kak Heru, dan juga Kak Dewa sudah mempersaksikan tentang penilaian antar teman. Jadi tadi sudah dijelaskan rubrik penilaian itu akan diberikan kepada rekan sejawat dari peserta didik, kemudian mereka akan menilai keterampilan dan juga pengetahuan dari keterampilan dari peserta didik yang lain. Jadi temannya akan menilai dari peserta didik, kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi sudah sangat jelas sekali dan juga sudah terperinci sekali rubrik penilaian dari kelompok 2. Oke, kita lanjut saja nih kakak-kakak. Kelompok berikutnya, kelompok yang mana yang ingin presentasi? 1 atau 3? Boleh raise hand. Oke, Kak Diah, kelompok 3. Silakan Kak Diah. Baiklah. Gimana Kak Ratno, Kak Yu? Nah. Siap, Kak Diah yang jadi moderator. Oke, saya izin share screen ya Kak. Apakah terlihat kakak-kakak? Sudah Kak Diah. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rubrik asesmen penilaian guru. Perkenalkan anggota kami itu ada Kak Suratno, Kak Yohanes, Kak Komang Widya, Kak Mika, dan saya sendiri Kak Mika. Untuk presentasinya akan dilakukan oleh Kak Yo ya. Kak Yo nanti akan bergantian dengan Kak Suratno. Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu melakukan teknik dasar menggiring bola pada permainan sepak bola. Petunjuk asesmennya 1, aktivitas gerak dasar dalam permainan sepak bola. Kemudian untuk kriterianya ada sama seperti yang lain, awal berkembang, layak, cakap, dan mahir untuk keterampilan gerak. Untuk pengetahuan konsep gerak menggiring, itu masih memiliki pemahaman terbatas tentang teknik dan prinsip dasar sepak bola. Kemudian di level 2-nya masih mengetahui beberapa konsep dasar, tetapi mungkin kesulitan menjelaskan dengan detail. Kemudian untuk layak, itu memahami prinsip-prinsip pemanfaatan gerak bermain sepak bola dengan baik dalam aktivitas. Kemudian di level cakap, itu pemahaman yang kuat tentang cara dan pemanfaatan permainan sepak bola dan dapat menjelaskan dengan jelas kepada orang lain. Kemudian yang level mahir itu pemahaman mendalam tentang setiap aspek teknis dan konseptual permainan sepak bola, termasuk pemanfaatannya dalam aktivitas dan dampaknya pada kesehatan. Kemudian untuk keterampilan gerak akan dijelaskan oleh Kak Suratno. Dan silakan Kak Suratno. Baik, terima kasih Kak Yohanes, terima kasih Kak Mega yang sudi memberikan tampilan untuk share screen-nya. Tadi dijelaskan bahwa kita di sini masih menggunakan, saya tambahkan menggunakan teori Bloom ya. Jadi udah pakai 3 ranah, ada ranah pengetahuan, ada keterampilan. Di sini saya dikasih tugas untuk keterampilan gerak. Jadi di sini menggiring bola. Sebagaimana yang di atas diketahui ada naik lagi Kak Mega. Ya, jadi ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Jadi tahapannya seperti itu. Dan tahapannya di sini kalau yang itu keterampilan dasar dalam permainan sepak bola masih terbentuk dengan baik. Koordinasi gerak perlu ditingkatkan. Mungkin di sini antara dapat nilai mungkin 0 sampai 19 poin. Jadi rentangannya itu mungkin di sini rentangannya berapa ini? 0 5 ya. 5 rentangan seperti itu. Di
Di sini tidak boleh sampai 0, tapi di sini sudah mencakup tentang nilainya rentangannya 5. Tentang level 1, level 2 ke level 3 sampai level mahir 85. Itu aja. Jadi samping pengetahuan juga nanti di sini ada keterampilan gerak menggiring bola, juga ada sikap menggiring bola. Jadi di mana nanti dari proses tersebut bagaimana kita mendapatkan poin-poin atau nilai-nilai tentang sikap. Jadi bagaimana dia berkembang awalnya. Jadi terhadap permainan sepak bola, sikap yang lebih positif terhadap menghargai lawan, sebagainya, dan fair play sampai seperti itu. Jadi dapat dijelaskan dan dibaca juga di mana di modul tentang rentangan-rentangan untuk rubrik otentik dalam pembelajaran PJOK ini. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Mega. Silakan Kak Mega. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan, silakan. Kami tidak memperkenankan untuk bertanya karena kami sendiri belum sepenuhnya mengerti tentang materi ini. Tolong silakan, ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada mungkin nanti ditambahkan oleh Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Mega, kelompok 3, yaitu Kak Suratno, Kak Yo, Kak Diah, Kak Widya Mahardika, kemudian Kak Mika lagi satu. Oke, jadi di sini di kelompok 3 mendapatkan tentang observasi guru. Jadi bagaimana cara guru nanti akan menilai secara otentik dari pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan tadi menggunakan teori Bloom, yaitu menggunakan 3 penilaian, sikap, kemudian afektif, psikomotor, dan kognitif. Jadi ada 3 ranah yang dinilai secara menyeluruh tadi sudah dijelaskan, juga rubrik penilaiannya. Dari rubrik sikap tadi ada, kemudian keterampilan dan juga pengetahuan dari peserta didik. Sudah dijabarkan juga level-levelnya, level 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi mungkin di sana nanti pada saat penilaian, peserta didik itu diberikan kesempatan untuk melakukan permainan di sepak bola. Kemudian akan dinilai oleh guru ketiga aspek tersebut sekaligus. Seperti itu kira-kira Kakak. Oke, itu dari kelompok 3. Sudah jelas juga semua tadi di kelompok 3. Jadi ada 3 ranah yang akan langsung dinilai secara menyeluruh dan otentik di pembelajaran sepak bola yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke kelompok yang pertama. Kak Novi, silakan Kak Novi. Oke, baik. Terdengar nih suara saya? Oke, sudah terdengar Kak Novi. Oke, izin share. Oke, apakah sudah terlihat nih? Sudah Kak Novi. Selamat sore, perkenalkan saya Novi bersama rekan lagi di kelompok 1, ya ada Kak Kai, ada Kak Yas, ada Kak Gusniake, dan Kak Bung Murahnya. Jadi kita akan mempresentasikan terkait dengan rubrik asesmen diri. Ini kami mengambil situasi dan kondisi di kelas 9, yaitu kelas 3 SMP, semester ganjil. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dibacakan kembali oleh Kak Yastini sampai dengan materi nih Kak. Nanti sisanya biar ada teman-temannya yang baca. Oke, saya persilakan kepada Kak Yastini nih untuk membacanya. Kok saya nih ya. Baik, selanjutnya tentang kriteria penilaian dalam diri siswa nih. Jadi yang pertama sama mengenai kriterianya pakai awal berkembang, kemudian berkembang, layak, cakap, dan mahir sesuai dengan skornya. Kemudian tujuannya di sini adalah peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan benar. Jadi seperti tadi Tia sampaikan, jadi untuk kriteria
asesmennya. Yang pertama adalah menggiring bola. Kemudian di dalam menggiring bola ini ada awal berkembang, yaitu coba angkat sedikit Kak Novi, kasih naik sedikit. Oke. Baik, untuk awal berkembang, jadi kesulitan menjalankan teknik menggiring secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Kemudian untuk berkembang, menunjukkan peningkatan teknik menggiring bola, masih terjadi kehilangan kendala sesekali-sekali. Kemudian untuk layak, skornya 81 sampai 90, dapat menjalankan teknik menggiring bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Kemudian cakap, skornya 81 sampai 90, menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik menggiring bola. Kemudian terakhir mahir. Jadi nilainya 91 sampai 100, mampu menjalankan teknik menggiring dengan sempurna dan konsisten, bahkan di bawah tekanan. Nah, kemudian yang berikut sesuai dengan tujuan, kita juga memberikan penilaian pada pengetahuan teknik menggiring bola. Kak Novi coba diangkat sedikit nih, kasih naik. Baik, selanjutnya terima kasih Kak Yas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rai. Kak Rai? Siap. Sampai mana itu Kak? Oke. Sampai di keterampilan menggiring bolanya. Jadi selanjutnya tentang pengetahuan ada di bawah ya. Oke, izin menyampaikan materi Kak ya. Untuk keterampilan menggiring bola. Kedengaran suara saya Kak ya? Sudah Kak, jelas Kak Rai. Oh, ya. Maaf ribut ya, soalnya ada karaoke. Untuk keterampilan menggiring bola dengan sepak bola, dengan menggiring bola ya. Harusnya sih baru saya ingat dengan kaki bagian apa gitu biasanya. Di sini asesmennya bisa dinaikin sedikit Kak. Ya. Itu tetap ya, artinya memiliki untuk dari awal berkembangnya dari skor 51 sampai 60 untuk berkembang. Sekian ini belum disesuaikan dengan KKTP yang di sekolah ya. Untuk rubrik ini menggunakan kelas 9 SMP. Jadi di fase D. Jadi belum dicek berapa sih KKTP-nya kayak KKM yang ada di satu sekolah. Kita sesuaikan di sini. Terus untuk bisa naik sedikit Kak. Ya, untuk keterampilan sebenarnya sih ada gininya sih, sikapnya kelupaan juga sih untuk mengisinya. Cuma kami isikan pengetahuan sama keterampilan saja. Terus untuk rubriknya dari keterampilan dan pengetahuannya dibagi, jadinya skor akhirnya bisa dijadikan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak. Oke, terima kasih Kak Rai. Sekian presentasi kami ya dari kelompok 1. Gitu. Mohon masukannya dari teman-teman. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada masukan. Jadi kita bisa mempercepat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novi dari kelompok 1 bersama Kak Rai, Kak Gusniarto, Kak Heru, dan juga Kak Haryati. Kemudian ini ada di kolom chat dari Kak Agus. Oke, Kak Agus, nggak apa-apa. Semoga kita bisa pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan juga nanti bisa di grup nanti Kak Agus kalau belum jelas.
Oke, di sini dari kelompok 1 penilaian mendapatkan nilai penilaian diri. Jadi peserta didik itu akan menilai dirinya sendiri. Jadi nilai tadi dijelaskan dari kelompok 1 bahwasanya ada 2 kriteria yang akan dinilai oleh dirinya sendiri, yaitu keterampilan dan juga nilai pengetahuan. Jadi nanti peserta didik akan menilai sejauh mana mereka sudah mampu dalam keterampilan dan juga dalam pengetahuannya. Sejauh mana nanti peserta didik bisa melingkari sejauh mana kira-kira mereka sudah mengerti atau sudah mendapatkan materi seperti itu, kakak-kakak, untuk di penilaian diri sendiri. Jadi intinya nanti peserta didik yang akan menilai dirinya sendiri. Nanti kemudian baru akan diserahkan kepada guru. Jadi di sini adalah nilai kejujuran yang akan kakak-kakak nilai. Kakak-kakak juga bisa mengkoreksi atau guru juga bisa mengkoreksi apakah sesuai dengan catatan dari guru dan juga penilaian dari diri sendiri peserta didik. Itu bisa kakak-kakak sinkronkan untuk menilai kejujuran dari atau menilai sikap dari peserta didik tersebut. Kalau misalkan jauh sekali melenceng, misalkan peserta didik ini keterampilannya sangat jauh, di kategori 1 ataupun 2, peserta didik itu menulis di kategori 5. Kakak-kakak pasti sudah bisa mengetahui kejujuran dari peserta didik kakak-kakak. Itu bisa kakak-kakak nilai sikap dari peserta didik. Oke, itu untuk kelompok 1. Kita lanjut kakak-kakak ke sesi yang terakhir, yaitu refleksi dan pesan kunci kakak-kakak. Oke, karena waktunya singkat, jadi kakak-kakak boleh langsung raise hand untuk menjawab soal yang pertama ini kakak-kakak. Apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Boleh langsung raise hand untuk menjawab yang sesi 1. Untuk menjawab refleksi kita. Karena ada 2 pertanyaan. Boleh ditulis di kolom chat juga, boleh langsung kakak-kakak raise hand agar lebih mempersingkat waktu. Oke, Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Saya bantu rekan-rekan, tenang saja. Kita mempercepat. Oke ya. Apa hal yang baru? Sudah pasti kita belajar tentang asesmen autentik. Nah, kemudian berbagai, ada yang dari guru, diri sendiri, diri siswa, teman maupun observasi terhadap guru itu sendiri. Kemudian terkait dengan pentingnya, sangat penting. Bagaimana jika kita tidak melakukan asesmen, sudah tentu kita tidak akan mengetahui secara keseluruhan perkembangan siswa. Itu berlaku semua jenjang ya, gitu. Semua jenjang baik TK, SD, SMP maupun SMA sepertinya jika tidak ada asesmen autentik, tidak ada pembelajaran yang kontekstual, akan mengurangi makna dari asesmen itu sendiri. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Kak Nopi sudah langsung menjawab keduanya. Karena Kak Nopi sudah melihat jam, karena waktu kita sudah pas ini tepat pukul 15.35. Jadi waktu kita sudah sangat pas sekali. Kemudian, hal baru yang tadi dapatkan adalah yang pertama penilaian diri sendiri, penilaian rekan sejawat atau antar peserta didik dan juga observasi dari guru. Ada 3 ya. Kalau kemudian apakah jika tidak melakukan asesmen, jadi kita tidak tahu sejauh mana kemampuan dari peserta didik. Itu sudah luar biasa sekali Kak Nopi. Kemudian kita bisa lanjutkan sesi refleksi ini. Nah, di sini ada pesan kunci, yaitu asesmen membantu pembelajaran peserta didik. Jangan sampai asesmen ini juga memberatkan atau membingungkan dari guru. Jadi asesmen ini untuk membantu guru, membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian pelibatan murid dalam peserta didik. Jadi harus ada peserta didik yang terlibat. Jika tidak ada peserta didik yang terlibat, kita tidak bisa mengasesmen atau menilai peserta didik itu. Dan juga keterlibatan aktif peserta didik sangat dibutuhkan dari penilaian autentik ini kakak-kakak. Oke, ini adalah sesi kita hari ini. Kakak sudah melewati 3 tahapan ini, jadi kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini kakak-kakak. Oke, sekarang kita tutup sesi ini dengan foto bersama kakak-kakak. Silakan salah seorang. Sebelum kita sesi foto, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin mimpin berdoa kakak-kakak?
Kak Suratno. Oke, silahkan Kak Suratno. Mantap. Baik, terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak hebat sekalian di kelas 004 ini. Setelah kita mempelajari dan dapat banyak ilmu hari ini, mari kita tundukkan dalam bentuk doa. Berdoa, mulai. Berdoa tiada akhir. Terima kasih Kak Suratno. Dengan berakhirnya doa dari Kak Suratno, maka kita akan menutup sesi ini dengan foto bersama dulu kakak-kakak. Silakan on-kan kameranya. Kata-kata dulu Kak, kata-kata bahagia selamanya. Oh ya, bahagia selamanya. Kata-kata dulu. Kata-kata Bersama kelas 004. Ya, selamanya. Oke, 1, 2, 3. Yang ambil fotonya nge. Lagi sekali 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Oke, nanti kita akan bertemu kembali. Oh ya, besok itu ada post test kakak. Silakan nanti kakak berdiskusi di kelompok. Ingat ya, nanti post test jangan sampai kelewatan. Ini adalah yang menentukan nilai dari kakak-kakak semua. Post testnya. Mohon izin Kamuna, ada tugas refleksi malam ini terakhir. Oh ya, oke. Terima kasih Kak Yasini sudah mengingatkan. Tugas refleksi juga. Kemudian besok ada post test. Silakan kakak intens untuk di LMS dan juga besok persiapan post testnya. Dan 2 hari lagi kita juga akan ketemu membahas mengenai nyata kakak. Jadi padat sekali jadwal kita hari ini dan kedepannya. Oke Kak Suratno silakan. Kak Buna, ya? Ada bocorannya nggak Kak Buna? Oke, silakan nanti kakak poin aja ini Kak Buna. Di kelompok di grup WA. Silakan belajar nanti agar nilai kakak-kakak aman ya. Oke, sebelum itu yang izin untuk stop share screen dulu ya. Stop record karena waktunya sudah habis.